Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 2 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Selalu Berharap Padanya. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 3 ayat ke-5 sampai dengan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri, akuilah Dia dalam segala lakumu dan jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, memasuki hari kedua di tahun yang baru ini, kami belajar terus berharap dan mempercayakan seluruh hidup kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Salah seorang jemaat berkata kepada saya, Pak Pendeta, tahun ini adalah memasuki tahun yang harap-harap cemas. Saya bertanya, apa yang dimaksud dengan harap-harap cemas? Karena keadaan yang semakin sulit, ekonomi yang semakin sulit, tanggungan hidup yang semakin berat, kemudian juga persoalan demi persoalan yang tahun lalu belum terselesaikan, harus diselesaikan tahun ini, dan tentunya juga di tahun yang baru akan ada persoalan-persoalan baru yang harus diselesaikan. Memang, kalau kita melihat berbagai macam persoalan yang ada, kita boleh berkata, kita gentar menjalani hari-hari di tahun yang baru ini. Bagaimana mungkin kita disanggupkan untuk melewati semuanya ini? Namun dalam Amsal 3 ayat ke-5 dan ke-6 yang sudah kita baca tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini memberikan beberapa hal. Yang pertama, mempercayai Allah dengan segenap hati, bukan setengah hati. Yang kedua, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, pikiran sendiri, rencana sendiri yang kita harus taruh di dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah kita mengakui Dia di dalam segala laku kita, kehidupan kita, perjuangan kita, usaha kita. Apapun yang kita lakukan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sehingga ada 3 hal: mempercayai Allah dengan segenap hati, mengandalkan Allah dengan segenap hati, lalu kemudian berjalan menjalani hidup, mengandalkan Tuhan dengan segenap hati, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita boleh belajar, apakah benar Tuhan itu akan memimpin kita? Kita belajar dari sejarah Alkitab, sejarah kehidupan kita masing-masing. Bagaimana Tuhan memimpin seluruh umatnya, dipimpin oleh Allah. Sewaktu kekurangan, Tuhan mencukupkan, memberi makan. Sewaktu sakit, di dalam izin dan kehendaknya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Sewaktu kita tertolak, tangan Allah lah yang membuka tangan seluas-luasnya, menerima kita tanpa syarat. Pada saat kita diperhadapkan kepada berbagai macam problem, kesulitan, sebagaimana yang terjadi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah melepaskan anaknya dari gua singa. Allah melepaskan anaknya dari ketenggelamnya karena angin sakal. Allah melepaskan setiap kita masing-masing yang ada di perjanjian Alkitab dan kehidupan kita saat ini dari berbagai macam tantangan, kesulitan, musuh yang mengancam, problem yang menghadang. Semuanya akan ditolong oleh Allah. Sehingga biarlah pada hari kedua di tahun yang baru ini, mari kita mengimani dan mengamini apa yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ke 6. Sehingga kita tidak berbicara tentang harap-harap cemas, tetapi harap-harap dalam kepastian. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan langkahmu. Sahabat seperjalanan, apa yang sedang kita risaukan? Kita berjuang dengan kehidupan ekonomi, biarlah kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya meminta roti. Tuhan tidak akan membiarkan memberikan batu, meminta roti lalu memberikan batu, meminta ikan lalu memberikan ular. Tuhan tidak akan melakukan semuanya itu. Rancangannya adalah rancangan sempurna. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita harapkan, biarlah kita mempercayai Allah yang akan menolong kita. Lalu pikiran-pikiran kita jangan sampai menjadi Tuhannya kita. Boleh kita berencana, boleh kita berpikir, boleh kita berkalkulasi dengan matematika dan hitung-hitungan manusia.
Namun semuanya itu kita harus taruh di dalam Allah yang akan menyempurnakan segala rencana kita, segala harapan kita, segala yang sudah kita susun untuk kita jalani sepanjang tahun ini. Dengan mempercayai Allah dan seluruh kehidupan kita, kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita serahkan keluarga kita serahkan kesehatan kita, tentunya juga dengan menjaga kesehatan, menjaga pola tidur, pola pikir, pola merasa, emosi yang dikelola dengan baik, menjaga juga pola makan, itu bagian daripada tanggung jawab kita. Hindari kehidupan yang boros, pembelian yang tidak perlu, memakai waktu yang tidak secara prioritas. Biarlah kita menjaga hidup kita masing-masing, keluarga kita, pekerjaan kita, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam tanggung jawab dan kesetiaan, sehingga kita tidak hanya dipercayai oleh Allah, tapi kita pun dipercayai oleh orang-orang yang sudah mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Jangan membuat cacat apa yang sudah dipercayakan. Jalani semuanya. Kalau di dalam langkah kita dan perjalanan hidup kita, kelakuan kita, kehidupan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, lalu kita mengalami efek negatif dari tindakan buruk kita. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku seperti ini dan seperti itu? Maka sesungguhnya kita sedang berlaku tidak adil kepada Allah. Bukankah kita seringkali meminta keadilan kepada Allah, namun seringkali justru kita sendiri berlaku tidak adil kepada Allah. Kita memohon Tuhan menolong, membantu, melakukan yang terbaik untuk kita, namun hidup kita tidak melakukan yang terbaik untuk Allah. Dengan demikian, biarlah kita terus mengimani dan mengamini apa yang tercatat dalam Amsal 3 ayat ke-5 sampai ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Biarlah kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan. Saya mendoakan sahabat seperjalanan ada di berbagai tempat mendengarkan layanan audio ini. Engkau tidak dibiarkan sendiri, akan selalu ada penyertaan Allah. Sewaktu engkau melewati lembah kekelaman, sewaktu engkau melewati hambatan kesulitan yang seakan-akan menutup jalanmu, dan engkau berpikir rasanya tidak mungkin aku sanggup melewatinya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri, taruh di hadapan Allah setelah kita melakukan bagian kita. Maka yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi Allah. Apa yang gelap bagi manusia, Tuhan akan buat menjadi terang benderang. Apa yang berkelok-kelok, yang jatuh bangun turun naik, Tuhan berkata, Tuhanlah yang akan meluruskan jalanmu. Kita serahkan diri kita serahkan keluarga kita pertaruhkan di hadapan Allah seluruh karir kehidupan kita, kesehatan kita, dan juga biarlah ada damai sejahtera Allah yang senantiasa melingkupi kita, dan kita terus memegang janji Tuhan dan selalu berharap kepadanya. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Tuhan seringkali menutup dengan sebuah kata di dalam banyak kitab, Tuhan Allah Tritunggal menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berharaplah kepadanya, andalkanlah kekuatannya, percayakanlah seluruh hidupmu, keluargamu dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa, Tuhan akan menolong setiap persoalan hidup yang kami hadapi dengan kekuatan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi problem, Tuhan bukakan jalan, dan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu di suasana tahun baru ini, Tuhan akan mengabulkan dengan cara kehendak dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.